Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Tati Fidianasari SPTMP, tentang metabolisme enzim. Soal yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan kofaktor. Protein memiliki komposisi penyusun protein yang lebih banyak dibandingkan dengan kofaktor. Protein juga dikenal dengan apoenzim, yang dimana apoenzim ini bersifat labil, mudah berubah, dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua yaitu kofaktor. Kofaktor sendiri memiliki komposisi penyusun dari senyawa non-protein. Kofaktor terbagi atas dua molekul, yaitu molekul organik dan molekul anorganik. Molekul organik dikenal juga dengan koenzim, yang dimana ini merupakan enzim yang panas, mengandung ribose dan fosfat, dan memiliki fungsi aktif sebagai katalisator yang dapat meningkatkan kemampuan katalik dalam suatu enzim. Contohnya terdapat pada vitamin dan FAD. Yang kedua, molekul anorganik. Molekul anorganik ini berasal atau terdapat pada mineral, yang dimana ini merupakan molekul yang pada dasarnya tidak memiliki atom karbon sedikit pun dalam strukturnya. Contohnya itu pada mangan ion 2+, Fe ion 2+. Soal yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Dua model enzim dalam bekerja, yang pertama ada model kunci dan anak kuncinya, atau bisa juga disebut dengan gembok dengan kunci, yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894, yang dimana ini menyatakan bahwa bentuknya molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Ini adalah bentuk enzim yang teratur, dan ini adalah substratnya, yang dimana ketika enzim digabungkan dengan substrat dapat menghasilkan produk langsung, yaitu dengan menghasilkan produk kompleks enzim substrat. Yang kedua, Indux-Fit model, yang dimana ini diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel Ecoslandsger, yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Ini di sini bentuk enzim tidak teratur, sehingga saat penggabungan dengan substratnya dia harus melakukan penyesuaian bentuk sehingga dapat menghasilkan produk yang kompleks juga, yaitu dengan produk kompleks enzim dan substrat. Soal nomor 3 yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu oksidoreduktase, yang dimana golongan ini berfungsi mengkatalis reaksi perpindahan elektron dari gugus CH ikatan OH, CH ikatan CH, C rangkap O, CH
ikatan NH2 dan NCH rangkap NH. Contohnya itu pada alkohol dehidrogenase. Yang kedua yaitu pada transferase, yang dimana ini berfungsi mengkatalis reaksi perpindahan gugus satu karbon. Residu aldehid atau keton, gugus yang mengandung asil, alkil, glikosil, fosfor atau sulfur. Contohnya itu heksokinase. Yang kedua yaitu hidrolase, yang dimana enzim mengkatalis hidrolisis ikatan ester, peptide, glikosil, anhidrida, C ikatan C, C ikatan halida, dan P ikatan N. Contohnya terdapat pada tripsin. Yang keempat ada liase. Golongan ini adalah enzim yang mengkatalis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbulnya ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Enzim liase ini bekerja dengan ikatan C, C ikatan O, C ikatan N, C ikatan S, dan C ikatan halida. Contohnya pirufat dekarboksilase. Nomor 5, isomerase yang mengkatalis interkonversi isomer-isomer optik, geometrik, atau posisi. Contohnya meleat isomerase. Yang keenam ada ligase. Ligase ini mengkatalis penggabungan dua senyawa diikuti dengan pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP atau senyawa sejenis. Golongan ligase ini adalah enzim yang mengkatalis reaksi pembentukan ikatan C ikatan O, C ikatan S, dan C ikatan C. Contohnya itu adalah pirufat karboksilase. Soal nomor 4 yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat dari enzim itu adalah enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksi dapat meningkat sampai 70 kali. Yang sifat yang kedua yaitu enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas kataliknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus, fungsinya itu juga khusus. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya, enzim katalase hanya digunakan untuk mengurai H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, enzim ada yang bekerja bolak-balik. Beberapa enzim dapat bekerja bolak-balik. Misalnya, enzim lipase dapat bekerja dengan mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak, gliserol, atau sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya. Soal yang kelima adalah jelaskan bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Katalis menempel pada bagian substrat dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga laju reaksi berlangsung dengan cepat. Dapat kita lihat dengan grafik berikut, yaitu ini, yang dimana di grafik ini garis yang berwarna hijau ini tidak memiliki katalis sedikit pun, sehingga saat
penaikan dan penurunannya tidak memiliki laju reaksi yang optimum. Dan garis yang kedua ini memiliki katalis atau memakai katalis sehingga laju reaksinya dapat meningkat dengan kecepatan optimum. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi dengan menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Soal yang keenam, yaitu jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama ada suhu. Kerja suatu suhu pada enzim ini sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, kecepatan enzim akan berubah menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah, disebut dengan asam kuat, dan pH tinggi disebut dengan basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu ini adalah sistem enzim yang konstan dan jumlah substratnya berlebih, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasinya jika pH, suhu dan konsentrasinya enzim konstan, maka laju reaksi suatu adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Yang faktor yang keempat adalah inhibitor, yang dimana inhibitor ini adalah aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal dengan inhibitor. Inhibitor ini tergolong menjadi 2 jenis, yaitu yang bekerja secara dapat balik irreversible, yang kedua yang bekerja dapat balik reversible. Yang soal ketujuh yaitu jelaskan bagaimana mekanisme dari feedback inhibitor dapat terjadi dalam sistem biologis. Kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau disebut dengan aktivator, atau penghambatnya dikenal dengan inhibitor. Keduanya ini disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pengontrolan model feedback inhibitor ini di mana enzim bekerja pada tahap awal, enzim 1 dihambat kerjanya oleh produk akhir, memberikan keuntungan pada sel, yaitu pada organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa intermediate selama proses metabolisme berlangsung. Dapat kita lihat seperti yang ini. Pada mekanisme
feedback inhibition ini, yaitu A, B, C, D, E itu adalah substratnya, dan yang ini E ini adalah enzimnya. Yang dimana enzim A, enzim B, enzim C, dan enzim E dapat menghasilkan suatu produk yang kompleks. Namun pada mekanisme ini enzim 1 dapat menghambat energi atau pembentukan pada suatu produk akhir. Maka laju kecepatan enzim dalam menghasilkan suatu produk itu sangatlah lambat, atau energinya menghambat proses pembentukan produk akhir ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.